Haleluya. Selamat datang di rumah Tuhan dan ibadah hari Rabu. Hari ini kita akan melihat pasal terakhir dari seri kita dari kitab 2 Samuel, pasal 24. Sekarang kita sudah ada pada bagian akhir dari pemerintahan Daud. Apakah ini sudah menjadi seri yang sangat baik? Dari 1 Samuel kita sudah membahas semuanya. Sekarang kita sudah ada di akhir 2 Samuel. Dan sekarang kita akan melihat akhir dari pemerintahan Daud. Dan ia melakukan dosa. Beberapa pendeta, mereka menulis khotbah. Dan mereka memberikan judul dosa lain dari Daud. Jadi mari kita lihat 2 Samuel pasal 24 ayat 1. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Pada saat ini, Daud telah mencapai banyak hal. Ia telah melakukan banyak hal pada saat ia menjadi raja. Ia telah mengubah Israel menjadi kerajaan besar di Timur Tengah, dan semua orang takut pada Israel dan ia memperluas kerajaannya. Tapi dikatakan di sini, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan kata kunci di sini adalah pula. Ini mengatakan pada kita, ada dosa di Israel yang telah diulang terus menerus. Ada dosa di Israel yang telah ditoleransi. Dan Allah sedang merespons terhadap hal itu. Alkitab tidak memberitahukan dosa apa itu, jadi kita tidak bisa lebih jauh lagi. Tapi pada akhir dari pelajaran ini, saya rasa kita bisa tahu akan hal itu. Jadi apa yang terjadi? Mari kita lihat di ayat ini. Bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menghasut Daud melawan mereka. Firman-Nya, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Dan dalam bahasa Inggris sepertinya Allah lah yang menghasut Daud untuk melawan Israel kan. Tapi dalam bahasa Ibrani ini agak ambigu bahasanya. Apa yang berguna di sini adalah kalau kita buka di kitab 1 Tawarik, akan ada detail yang lebih banyak yang bisa menjelaskan hal ini. Kalau di 1 Tawarik pasal 21 ayat 1 dikatakan, iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi kita berhenti di sini. Jadi siapa yang menggoda Daud untuk berdosa? Siapa? Apakah itu Allah atau itu setan? Siapa yang pikir itu Allah? Siapa yang pikir itu setan? Jawabannya adalah kedua-duanya. Tapi kita harus sangat jelas akan hal ini. Bagaimana hal ini bisa bekerja? Karena ada perbedaan antara Allah membuat seseorang berdosa dan Allah yang mengizinkan seseorang untuk berdosa. Jadi perbedaannya di sini. Kamu bisa tahu kan? Dan dengan Allah itu selalu yang kedua, tidak pernah yang pertama. Alkitab jelas-jelas berkata, Allah tidak pernah mencobai siapapun untuk melakukan kejahatan, tapi iblislah yang menarik-narik dosa yang udah ada dalam hati kita. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh orang yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi, dosa itu sudah ada dalam diri Daud. Daud selalu ingin tahu ukuran dari kerajaannya, seberapa besar kerajaannya. Ia selalu ingin tahu. Tapi sejauh ini, sampai titik ini, itu Allah, tangan kasih karunia-Nya yang menjaga Daud dari dosa. Daud selalu ingin tahu betapa besar kerajaannya sehingga ia bisa menyombongkan diri dan menjadi bangga akan hal itu. Dan sekarang Allah melepaskan Daud dan membiarkan Daud untuk
menahan godaan setan sendiri. Apakah ia bisa? Apakah ia bisa melawan godaan dari setan itu? Apakah kita bisa? Tidak. Dan ini bukan hal yang baru. Ini bukan konsep baru dalam Alkitab. Kalau kita lihat di kitab Ayub, setan datang kepada Allah dan mencari izin untuk menyerang Ayub. Dan Allah mengizinkan hal itu untuk terjadi. Paulus menulis dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 7, ia berkata tentang duri dalam daging, dan ia menyebutnya apa? Utusan dari iblis. Roma pasal 1 ayat 24. Roma pasal 1 ayat 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran. Jadi Allah memberikan mereka kepada dosa mereka sendiri, ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Ayat 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Jadi kita tidak boleh lupa kalau Allah berkuasa atas segala hal, berdaulat atas segala hal, bahkan di atas setan. Ahli reformasi Martin Luther berkata, iblis adalah iblis milik Allah. Pendeta lain berkata, Allah telah mengikat setan, tapi itulah ikatan yang panjang. Dan intinya adalah ini, setan tidak dapat melakukan apapun lebih dari yang diizinkan oleh Allah. Jadi apa yang terjadi? Daud memerintahkan sensus dilakukan. Dan kitab Tawarik menyingkapkan bahwa Daud ingin tahu seberapa besar pasukannya, kekuatan militernya. Jadi ia meminta Yoab dan para panglima tentaranya untuk memimpin sensus. Dan itu makan waktu berapa lama? 2 Samuel pasal 24 ayat 8 berkata itu 9 bulan dan 20 hari. Kamu bisa bayangkan selama 9 bulan dan 20 hari Daud menunggu untuk angka yang begitu besar ini keluar. Ia sangat merindukan angka yang besar ini. 1 Tawarik pasal 21 ayat 5 akhirnya. Lalu Yoab memberitahukan kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel, ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedangnya. Dan orang Yehuda ada 470.000 orang yang dapat memegang pedangnya. Mari kita pikirkan hal ini. Apakah kita nyaman dengan angka yang besar? Angka yang besar di rekening bank? Angka yang besar di jumlah jemaat? Angka yang besar pada nilai ujian? Apakah kita nyaman dengan angka yang besar? Dan kita katakan, apakah kita merasa nyaman dengan jumlah pasal Alkitab yang saya baca setiap hari? Apakah kita nyaman dengan angka-angka itu? Daud mulai percaya kalau jumlah yang besar merupakan bagian dari penjumlahan itu. Aku ditambah jumlah yang besar sama dengan kedamaian. Aku ditambah jumlah yang besar sama dengan keamanan. Aku ditambah jumlah yang besar sama dengan kesuksesan. Saya pikir satu-satunya waktu kita tidak menyukai jumlah yang besar adalah pada timbangan, ya kan? Jadi apa yang terjadi? Yoab memberikan Daud angka yang besar itu. Apakah Daud senang? 2 Samuel pasal 24 ayat 10. Tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Jadi lalu berkatalah Daud pada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Ya, untuk 9 bulan dan 20 hari kamu telah menjadi sangat bodoh dan kamu dapat angkanya dan kamu bertobat. Itu kelihatan sangat bodoh kan dari luar, tapi kenyataannya adalah kita melakukan ini setiap kali kan. Kita tahu kalau ini salah, tapi kita masih terus melakukannya. Ya kan? Pada saat kita tergoda untuk berdosa, setan menggoda kita dan berkata, ini akan menyenangkan, kamu akan merasa sangat baik. Jadi setan adalah penipu yang terbaik.
dan ia tidak pernah menepatinya. Dan akhirnya hati kita merasa tidak nyaman dan kesadaran kita menyerang kita. Jadi apa yang Daud lakukan? Ia bertobat di hadapan Allah. Ia tidak tenggelam dalam kutukannya, ia tidak lari bersembunyi dari hadirat Allah, ia tidak pura-pura dan menjalani hidup seperti biasa. Kadang-kadang kita melakukannya, kadang-kadang kita berdosa, tapi kita hanya tidur tanpa bertobat. Itu mungkin beberapa dari kita melakukannya. Kita hanya melanjutkan kehidupan sehari-hari, dan kita menghilangkan rasa bersalah itu. Tapi kalau kita harus belajar sesuatu dari Daud dalam bacaan ini, itu adalah pertobatannya yang cepat dan tulus. Cepat dan tulus. Perhatikan bagaimana Daud tidak meminta Allah untuk menghapuskan akibat dari dosanya. Kita bisa lihat di 2 Samuel pasal 24 ayat 10. Tetapi dia akan bilang, maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Jadi ia tidak meminta keringanan hukumannya karena ia tahu ia telah berdosa. Kamu tahu kalau orang tidak bertobat adalah saat ia meminta hukuman yang lebih ringan, kan? Dan Daud berkata, maafkan aku dan tolong disiplinkan saya. Itu inti dari kata-kata Daud. Kita bisa belajar bagaimana cara mohon maaf dari Daud, kan? Jadi Allah memberikan Daud 3 pilihan. 2 Samuel pasal 24 ayat 13 sampai 14. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, memberitahukan kepadanya dengan berkata kepadanya, akan datangkah menimpa engkau 3 tahun kelaparan di negerimu, atau maukah engkau melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawanmu, sedang mereka itu mengejar engkau, atau akan ada 3 hari penyakit sampar di negerimu. Maka sekarang pikirkanlah, timbanglah, jawab apa yang harus sampaikan pada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi pilihan apa yang akan kamu pilih? Saya pikir Daud memilih pilihan yang sangat bijaksana. Dia bilang, kiranya jatuh ke dalam tangan Tuhan. Jadi kalau kita lihat di Keluaran, ada hukum tentang cara melakukan sensus. Keluaran pasal 30 ayat 11-16. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian. Karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftaran itu. Inilah yang harus dipersembahkan setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya, setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, harusnya mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih dari dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Jadi saat kamu melakukan sensus, setiap orang yang berusia 20 tahun ke atas harus membayar pajak. Pajaknya apa? Setengah shikal perak. Sekarang kira-kira saya tanya di ChatGPT itu sekitar $200-400. Mungkin kita pikir itu $300 ya. Dan ada nama untuk pajak ini. Itu disebut sebagai apa? Uang pendamaian. Uang pendamaian. Mengapa? Karena ini mengaku bahwa saya membutuhkan apa? Ayat 16. Untuk membuat pendamaian pada dirimu sendiri. Jadi kamu perlu pendamaian. Jadi pajak itu untuk mengingatkan kamu, tidak peduli apakah kamu kaya atau miskin,
semua orang membayar jumlah yang sama. Karena semua orang adalah sama di hadapan Allah dan memerlukan pendamaian. Apa yang terjadi kalau mereka tidak membayar uang pendamaian ini? Mereka akan terjadi wabah penyakit. Jadi apa yang terjadi setelah Daud melakukan sensus tanpa mengambil uang pendamaian ini? 2 Samuel pasal 24 ayat 15. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel dari pagi sampai waktu yang telah ditetapkan. Maka matilah dari antara bangsa itu dan dari Dan sampai Beersheba 70.000 orang. Wabah. 70.000 orang mati karena wabah itu. Dikatakan bahwa malaikat Allah berkeliling dari Dan sampai Beersheba, membunuh orang dengan wabah ini. Tapi Allah menghentikannya di tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Arauna orang Yebus. Kitab Tawarik mencatatnya sebagai Ornan orang Yebus. Itu orang yang sama. 2 Samuel pasal 24 ayat 16. Ketika malaikat mengacungkan tangannya ke Yerusalem untuk memusnahkannya, maka menyesalah Tuhan karena malapetaka itu. Lalu ia berfirman kepada malaikat yang mendatangkan kemusnahan kepada bangsa itu, cukup. Turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu ada di dekat tempat pengirikan Arauna orang Yebus. Jadi tempat pengirikan ini milik siapa? Milik orang Yebus. Siapa orang Yebus? Orang Yebus adalah orang yang hidup di Yerusalem sebelum Daud datang dan menaklukkannya untuk Israel. Itu ada 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 7. Jadi orang ini, Arauna, ia adalah orang kafir. Dan Allah menghentikan malaikat di sini dan dia bilang, bangunlah altar di tempat pengirikan. 2 Samuel pasal 24 ayat 18 sampai 19. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkatalah kepadanya, pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad seperti yang diperintahkan Tuhan. Jadi Daud berkata kepada Arauna bahwa ia perlu membeli tempat ini. Dan Arauna menawarkan tempat itu secara cuma-cuma. Daud, kamu boleh ambil secara gratis. Kamu adalah raja, kamu ambil aja dari saya. Dan apa yang dikatakan Daud di pasal 24 ayat 24. Tetapi berkatalah raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya padamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Jadi kamu bisa lihat pertobatan di hatinya, ketulusan hatinya. Saya tidak akan meminta keringanan hukuman, saya tidak akan meminta hukuman lebih ringan, saya tidak akan mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang tidak saya bayar. Ini adalah pertobatan sejati yang tulus yang kita butuhkan. Ini adalah pertobatan sejati yang diterima oleh Allah, dan sebagai hasil dari pertobatan Daud, tulah itu berakhir. 2 Samuel pasal 24 ayat 25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Demikianlah kisah ini berakhir dalam 2 Samuel. Namun Ezra, penulis dari kitab Tawarik, ia melanjutkan ceritanya. Dan dikatakan di sini, setelah semua ini, Daud menyadari bahwa Allah ingin membangun baitnya di sini. Di sini, di tempat pengirikan Arauna. Dan kemudian Ezra memberitahu kita bahwa tempat pengirikan ini terletak di gunung yang sangat penting secara historis. Gunung yang sangat tidak asing bagi orang Israel, yaitu Gunung Moria. 1 Tawarik pasal 22 ayat 1. Lalu berkatalah Daud, disinilah rumah Tuhan Allah kita dan disinilah mezbah untuk korban bakaran orang Israel. Jadi apa itu tempat pengirikan? Kamu pikirkan ini sekarang, tempat pengirikan itu apa ya? Pada waktu dulu, itu adalah area batu yang terbuka lebar, tempat mereka mengumpulkan gandum dan biji-bijian dari hasil panen, lalu mereka akan menaruhnya di tanah dan mereka akan mengambil lembu. Dan mereka memasang lembu itu sebuah alat pengirik.
Jadi lembu itu akan memakai alat pengirik dan akan berjalan dan akan menarik biji-bijian dan melepaskan sekam dari bijinya. Dan di siang hari ketika angin bertiup, apa yang terjadi? Ia akan menggunakan garpu pengirik yang begitu besar ya, bukan seperti garpu biasa, dan akan meniup sekam itu dan biji-bijian itu akan jatuh ke tanah. Itu yang terjadi di tempat pengirikan itu. Dan ini melambangkan sesuatu untuk kita. Sekam itu melambangkan segala hal-hal di luar, semua gangguan di dunia ini. Dan rumah Tuhan adalah tempat pengirikan rohani, di mana semua sekam kita diterbangkan. Itulah yang disebut sebagai pertobatan. Itu yang namanya pertobatan. Lalu Ezra memberi kita perincian lain tentang tempat ini. 2 Tawarik pasal 3 ayat 1. Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang ditetapkan Daud, yakni di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Jadi Gunung Moria, apa pentingnya ini? 1000 tahun sebelum Daud, Allah memanggil Abraham ke Gunung Moria untuk mengorbankan putranya Ishak, dan Abraham taat. 1000 tahun kemudian, Allah memanggil Daud ke Gunung Moria untuk menyelesaikan pertobatannya, dan Daud bertobat. Jadi, bait Tuhan, gereja tempat kediaman Tuhan, itu ditandai oleh ketaatan Abraham dan pertobatan Daud. Apakah kita ingin gereja kita dan rumah kita menjadi tempat kediaman Allah? Amin? Amin kan? Maka kita harus menjalani hidup dalam ketaatan dan pertobatan. Ketaatan dan pertobatan. Dan keduanya mengharuskan kita untuk membunuh kesombongan kita. Untuk membunuh kesombongan kita. Di dalam hidup kita, banyak dari kalian berjalan bersama Yesus lebih lama daripada saya. Kamu tahu lebih banyak dari saya. Dan ada beberapa dosa dan kelemahan terhadap godaan yang dilalui dalam musim berbeda dalam hidup kita. Tapi ada satu dosa yang selalu ada di sepanjang hidup kita, tidak berubah, selalu ada di sana. Itu sebut apa? Kesombongan. Daud di hari tuanya, ia melewati segalanya, tapi ia tidak melewati kesombongan. Sampai pasal terakhir ini, pasal terakhir di 2 Samuel. Seorang pendeta pernah berkata, orang Kristen muda perlu menyerahkan kegagalan mereka, tapi orang Kristen yang sudah tua perlu menyerahkan keberhasilan mereka. Gereja Singapura. Jadi mari kita tutup di bagian akhirnya satu poin terakhir. Jadi ingat hukum sensus dalam kitab Keluaran, setiap orang harus memberikan setengah shikal perak sebagai uang penebusan. Namun kemana perak itu pergi, itu digunakan untuk membangun kemah suci, dan khususnya itu digunakan untuk membangun dasar-dasar tempat kudus. Keluaran pasal 38 ayat 27. Keluaran pasal 38 ayat 27. 100 talenta perak dipakai untuk menuang alas-alas tempat kudus dan alas-alas tiang tabir itu. 100 alas sesuai dengan 100 talenta itu jadi 1 talenta untuk 1 alas. Jadi uang tebusan atau uang pendamaian dari sensus digunakan untuk membangun fondasi dari bait suci dan fondasi tempat rumah Allah. Jadi jadi ini menunjukkan menomori orang, menjumlahi orang itu berhubungan dengan pembangunan bait suci. Jadi apa hubungannya? Kamu lihat di sini?
Perjanjian Baru mengajarkan kita 1 Petrus pasal 2 ayat 4-5. 1 Petrus pasal 2 ayat 4-5. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadapan Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kamu ngerti? Jadi kita apa? Kita adalah batu yang hidup di bait suci Tuhan. Jadi siapa bait suci sejati? Kitab Yohanes dikatakan kalau tubuh Yesus adalah bait suci sejati, dan perjanjian pun mengajarkan adalah kamu dan saya adalah bagian dari tubuh Kristus, ya kan? Kita dalam Kristus dan kita adalah batu yang hidup di dalam bait suci yang hidup Tuhan. Jadi pajak sensus, uang pendamaian ini harus dibayar untuk membangun bait suci Tuhan. Jadi apakah uang pendamaianmu sudah dibayar? Alkitab berkata kalau kita sudah mati di dalam pelanggaran kita adalah anak yatim piatu. Apakah orang mati bisa membayar pajak? Enggak kan? Tapi Yesus membayar untuk kita. Ya kan? Jadi walaupun Daud tidak memungut pajak sensus, Allah dalam belas kasihannya membawanya ke tempat untuk membangun bait suci. Sekarang kamu bisa lihat kan, Daud membawa Daud ke satu tempat untuk membangun bait suci walaupun ia tidak taat, dan hati Daud yang hancur dan remuk itulah yang menjadi pengorbanan di hadapan Tuhan. Mazmur pasal 51 ayat 17. Jadi dengan cara yang sama, Abraham tidak benar-benar membunuh Ishak, ya kan? Ia tidak benar-benar menjadikan Ishak sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Abraham mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Apa yang dicari oleh Tuhan? Apakah ia ingin perut Ishak keluar? Enggak, Allah mencari kesetiaannya, komitmennya sejati. Ia mencari hati Abraham. Hosea pasal 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban persembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Jadi baik pengorbanan Daud maupun Abraham mengarahkan kita kepada Yesus, korban bakaran yang sejati. Yesus menempatkan dirinya di altar, di salib, dan ia membayar uang pendamaian sejati atas kita. Jadi apa kesimpulannya? Allah tidak menginginkan jumlah yang besar atau angka yang besar. Ia tidak menginginkan angka yang besar dari kita. Ia menginginkan hati kita, kesetiaan kita, kasih kita. Jadi apakah kita bisa melepaskan kasih kita pada jumlah yang besar? Ini adalah kesombongan. Kita tidak tahu, tapi mungkin kesombongan itu adalah dosa yang berulang-ulang di Israel, yang terjadi di Israel, dan sekarang Allah sedang mengeluarkan dosa itu. Jadi mari kita melepaskan kecintaan kita pada jumlah yang besar dan mendapatkan kepuasan dalam Tuhan. Amin. Saya berdoa kata-kata pemazmur di Mazmur pasal 16 ayat 5-6 menjadi kesaksian kita. Mazmur pasal 16 ayat 5-6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan padaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Jadi, batasan hal yang Tuhan telah berikan kepada kita. Segala hal itu. Saya berdoa, kita bersaksi, Tuhan adalah bagianku, apa yang saya punya, ke warisanku, itu semuanya indah.
budayaku semua indah. Jadi saya berdoa semoga gereja Sion menjadi tempat pendidikan di mana semua sekam ditiup, semua jumlah besar ditiup, semua hal yang saya lakukan di masa lalu, semua tahun-tahun di gereja, semua apa yang kita lakukan, tahun-tahun yang pelayanan kita, semua kesombongan kita itu bisa ditiup. Dan semoga kita bisa mempersembahkan kesetiaan yang sejati, yang tulus kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah datang ke dalam firman dan Engkau telah menunjukkan kepada kami betapa kebaikan dan pengampun dirimu. Bapa, kami benar-benar tidak pantas untuk ada di hadapan-Mu. Tapi dalam kasih karuniamu Engkau telah memanggil kami dan Engkau mengirimkan anak-Mu Yesus Kristus untuk menjadi persembahan pendamaian kami. Jadi Tuhan, kami berdoa, bantu kami untuk tidak lupa akan firman-Mu, untuk tidak lupa apa yang Kristus telah lakukan dan tidak menjadi sombong ya Tuhan. Tapi melalui firman-Mu, kita bisa menghancurkan kesombongan kami setiap hari dan hanya berpegang padamu. Semua angka besar dalam hidup kami berdoa, itu tidak menggoyangkan kita atau menggoda kita, tapi semoga tangan kasih karunia bisa bersama dengan setiap anggota gereja Sion sehingga kami tidak bergeming. Berpeganglah pada kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Semoga gereja kami bisa menjadi tempat pengirikan dari pertobatan. Kami berdoa ini semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita bersyukur pada Allah.